Assalamualaikum, hai semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Huri. Nah, video kali ini aku mau sharing ke kalian semua informasi penting banget. Karena di tengah pandemi kayak gini, kalian harus di rumah aja. Terus tiba-tiba kalian kayak mau flu gitu loh. Khawatir nggak tuh? Khawatir dong pastinya. Sebelum kalian ke dokter, mungkin kalian bisa coba beberapa saran dari aku yang mungkin kalau misalnya membaik alhamdulillah, jadi nggak perlu ke dokter. Tapi kalau misalnya semakin memburuk ataupun semakin parah, kalian harus segera ke dokter. Nah, berarti aku di video kali ini mau sharing ke kalian semua gimana cara mengatasi flu buat ibu hamil tapi menggunakan bahan-bahan home remedy. Jadi buat kalian semuanya yang penasaran apa aja bahan-bahan home remedy yang bakal aku saranin ke kalian semua sebelum kalian ke dokter. Mudah-mudahan dengan coba home remedy ini bakal membaik ya flu-nya ya. Nah, mungkin kalian udah mau mulai flu nih, tapi kalian khawatir ini flu atau apa ya. Jadi kalian bisa coba beberapa bahan alami yang bakal aku sebutin. Mudah-mudahan dengan bahan alami ini kalian bisa sehat-sehat terus, jadi nggak perlu harus ke dokter gitu ya. Dan mudah-mudahan aku berdoa, mudah-mudahan ibu-ibu hamil yang sedang hamil di luar sana tetap sehat dan nggak terpapar virus ini ya. Nah, yang pertama adalah madu. Mungkin kalian udah tahu semua, madu ini tuh punya banyak banget manfaat, punya banyak banget khasiat. Jadi nggak cuma untuk ibu hamil, tapi untuk orang yang biasa juga, yang nggak hamil juga bisa konsumsi madu. Nah, madu ini tuh bisa berfungsi untuk melegakan tenggorokan sama bisa meningkatkan sistem imun kalian juga. Jadi kalian caranya bisa konsumsi madu di pagi hari sama sebelum tidur. 1 sendok makan, mau kalian konsumsi langsung boleh, ataupun mau kalian campur sama air hangat juga boleh. Jadi tergantung selera masing-masing ibu hamil, karena beda ibu hamil beda selera dong. Bisa jadi pas sebelum hamil dia aman-aman aja tuh konsumsi madu tanpa air, tapi pas waktu hamil kayaknya harus dicampur sama air hangat deh, ataupun harus dicampur pakai air deh supaya bisa konsumsi madu dengan aman gitu ya. Nah, konsumsi madu ini juga bisa kalian konsumsi dari trimester awal sampai dengan trimester akhir. Jadi nggak mesti harus udah mau flu ya, tapi di kondisi yang biasa aja juga kalian bisa konsumsi. Dan madu ini tuh aman dikonsumsi setiap hari. Jadi kalaupun kalian minum tiap hari itu malah bagus untuk sistem imun kalian, selain untuk tadi melegakan tenggorokan. Nah, yang kedua apa? Yang kedua jahe. Nah, jahe ini pasti kalian udah tahu juga dong, banyak banget manfaatnya. Salah satunya adalah mengurangi peradangan di tenggorokan. Nah, manfaat-manfaat yang lain mungkin kalian bisa googling juga selain untuk bisa mengurangi peradangan. Jahe ini juga bisa mengatasi mual muntah. Jadi buat kalian yang trimester awal bisa konsumsi jahe dengan cara, aku udah pernah sharing di video-video aku sebelumnya, mungkin kalian udah nonton juga. Jahe ini bisa digeprek, terus bisa dicemilin sih ya, bisa dicemilin kalau misalnya kalian doyan jahe. Tapi kalau misalnya kalian nggak seberapa doyan jahe, kalian bisa konsumsi jahe dengan cara digeprek terus dibuat seduhan air. Bisa dipakai air hangat atau mau ditambah madu tadi juga boleh, atau kalian bisa mau buat permen jahe juga boleh. Jadi nggak ada oh aku nggak suka air hangat nih dipakein jahe, aku maunya permen, itu juga boleh gitu ya. Nah, atau kalian mau cara yang lebih bukan ribet sih, mau cara yang lain lagi. Jadi jahenya juga boleh diparut, terus dimasak pakai air hangat, terus tunggu sampai airnya hangat-hangat kuku, baru dicampurin madu. Nah, ini juga boleh kalian konsumsi kayak gitu. Atau mungkin kalian mau campur sama rimpang-rimpangan yang lain juga boleh. Nggak ada kalian nggak perlu khawatir, kecuali kalian misalnya beli jahenya sekilo terus kalian konsumsi dalam jangka waktu sehari, sekilo itu habis. Nah, itu pastinya bahaya, jadi jangan berlebihan juga ya. Nah, yang selanjutnya adalah sari cuka apel. Nah, sari cuka apel ini itu bisa
membuat tubuh menghasilkan alkalin lebih banyak sehingga bisa memerangi virus yang bakal menyerang tubuh kalian. Jadi kalian juga bisa konsumsi sari cuka apel. Caranya gimana? Caranya adalah campur 1 sampai dengan 2 sendok makan sari cuka apel dengan segelas air. Jadi kalian bisa konsumsi. Karena ini sari cuka apel itu rasanya agak-agak asam, jadi aku saranin untuk dikonsumsi sesudah makan. Karena kalau misalnya dalam keadaan perut kosong, khawatirnya ya buat kalian yang sedang trimester awal hamil itu bakal bisa memicu asam lambung lagi. Gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah bawang putih. Nah, kalian tahu dong, bawang putih ini tuh banyak banget manfaatnya. Contohnya misalnya antibakteri, antivirus, terus antibiotik alami juga. Jadi kalian bisa konsumsi bawang putih. Buat kalian mungkin yang doyan bawang putih, kalian bisa konsumsi dengan cara dikonsumsi langsung. Tapi kalau misalnya kalian, agak susah nih konsumsi bawang putih, kalian bisa cincang bawang putihnya itu, terus kalian campurkan sama madu, terus dikonsumsi deh. Tapi nggak berlebihan juga ya. Jadi masih dalam batas wajar ataupun batas normal. Nah, ini juga bawang putih bisa juga memerangi virus yang bakal menyerang tubuh kalian. Kok menyerang sih? Ya, gitu deh pokoknya. Nah, yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya yang kelima ya, yang kelima atau keenam. Nah, ini yang selanjutnya adalah lemon. Lemon ini kalian udah tahu dong, pasti banyak banget manfaatnya. Salah satunya itu adalah karena kandungan vitamin C-nya yang banyak di dalam lemon, itu juga bisa sebagai antioksidan alami buat kalian ibu hamil. Tapi nggak cuma ibu hamil sih, yang nggak hamil juga bisa konsumsi. Nah, jadi air lemon ini kalian bisa langsung perasin lemonnya ke dalam air hangat, terus ditambahin madu deh, dikonsumsi ataupun diminum. Kalau misalnya kalian punya kadar asam lambung yang tinggi, aku saranin minumnya sesudah makan. Tapi kalau misalnya kalian fine aja ataupun aman-aman aja konsumsi sebelum makan, ya silahkan. Karena beda orang, beda tubuh, beda beda. Selanjutnya adalah berkumur dengan air garam. Ini juga cara yang simpel banget. Jadi kalian bisa konsumsi sih. Kalian bisa kumur-kumur pakai air garam ini 2-3 kali sehari. Nah, air garam ini tuh berfungsi banyak banget. Salah satunya adalah dapat mengurangi infeksi pernafasan dan mengeluarkan bakteri ataupun lendir yang ada di tenggorokan kalian. Jadi kalian bisa kumur pakai air garam ini 2-3 kali sehari. Nah, yang terakhir apa? Nah, yang terakhir mungkin dari semua jenis-jenis yang aku sebutin home remedy tadi nggak ada satupun di rumah kalian. Kalau garam pasti ada lah ya. Misalnya nggak ada satupun. Nah, yang terakhir adalah air. Jadi kalian harus konsumsi air. Lebih bagusnya lagi air hangat. Supaya apa? Ya supaya kalian nggak terdehidrasi. Karena kalau misalnya kalian terdehidrasi, otomatis bakal buat kalian lebih gampang terserang. Jadi usahain untuk konsumsi air putih lebih banyak daripada biasanya. Karena kebutuhan ibu hamil juga pasti beda sama kebutuhan ibu hamil itu beda sama kebutuhan orang biasa. Jadi kalian boleh konsumsi air putih yang banyak ya. Nah, ini dulu informasi yang bisa aku sharing, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya di tengah pandemi yang kayak gini. Sehat-sehat terus sampai dengan lahiran nanti. Nah, buat kalian yang sedang program hamil, aku juga doain mudah-mudahan program hamil kalian berhasil dapat 2 garis positif. Sehat-sehat terus ya kalian semuanya sama keluarga kalian. Di rumah aja, jangan kemana-mana kecuali ada hal genting yang buat kalian harus keluar. Gitu ya. See you in the next video. Assalamualaikum.